Alhamdulillah, pada malam hari ini kita dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, masih diberikan keistiqomahan, sehat walafiat, panjang umur, bisa menjalankan sholat tarawih berjamaah, dan alhamdulillah ya, kita sudah ada di penghujung. Ya, mudah-mudahan kita diberikan pemberian yang sangat besar dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu malam Lailatul Qadar. Allahumma itla alaina Lailatul Qadar al-azimatul qadar fil yaqdha wal manam. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, mengingat di penghujung beberapa faedah yang harus kita ketahui, yaitu seputaran daripada membayar zakat fitrah. Jangan lupa kita sebagai muslim harus wajib membayar zakat fitrah, karena itu adalah rukun Islam yang keempat. Jadi jangan sampai ya seorang muslim meninggalkan daripada kewajibannya, karena Allah Subhanahu wa taala telah mewajibkan zakat fitrah itu di tahun kedua minal hijrah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berbarengan sama puasa. Puasa juga tahun kedua minal hijrah. Jadi habis turun perintah puasa, setelah itu turun perintah daripada membayar zakat fitrah. Nah, dikatakan di dalam kitab Ar-Risalatul Jami'ah karangan Al-Habib Ahmad bin Zain Al-Habsyi, beliau mengatakan watajibu zakatul fitr, wajib atas kalian membayar zakat fitrah. Alaman, atas siapa? Ala kulli muslimin, atas semua orang muslim. Ya, orang muslim wajib bayar zakat fitrah. Ya, orang kafir nggak wajib. Orang kafir mau ngasih duitnya biar dia niatin zakat fitrah, dia mulai nggak sah, karena dia nggak diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita seorang muslim, maka kita diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, atas muslim yang seperti apa? Muslim yang gimana? Muslim idza fadalat gutihi au guti man yagumu lailatal id wa yaumal id wa lailatah. Atas orang yang mampu didapatkan fadilah yang lebih dari Allah Subhanahu wa taala, dia bisa makan di malam Lailatul Id, malam Idul Fitri, dan di hari Idul Fitri. Apa seseorang udah mendapatkan kelebihan dari Allah, dia bisa makan di malam Idul Fitri dan di hari Idul Fitri. Wa guti man yagumu, dan barang siapa yang ditanggung sama dia, ya anaknya, istrinya, dia nanggung tuh, ya dia bisa makan, dia bisa insya Allah kelebihan uangnya, maka wajib atas orang tersebut bayar zakat fitrah. Beda kalau orang yang nggak mampu. Beda kalau orang nggak mampu, dia nggak bisa, nggak punya beras, ya, dia nggak bisa makan besok di malam hari Idul Fitri, dia nggak punya apa-apa, ya. Nah, itu orang yang seperti itu nanti orangnya namanya mustahik, dia akan mendapat bagian. Dia dikategorikan yaitu adalah al-fuqara wal masakin, ya, orang fakir nggak mampu, ya, atas dirinya, ya. Kalau orang fakir gini nih, kalau orang fakir itu lebih parah dari miskin. Ya, kalau fakir contoh kebutuhan dia sehari 20.000, ya, kebutuhan dia sehari 20.000, dia hanya bisa menuhin 5.000. Itu namanya orang fakir tuh, kebutuhannya aslinya 20.000, tapi tidak kecukupan, hanya mampu setiap hari 5.000, itu dikategorikan orang fakir. Nah, kalau orang miskin setengah-setengah. Orang miskin dia punya kebutuhan 20.000, tapi dia mampunya 10.000, tuh namanya kategori orang miskin. Nah, orang yang seperti itu namanya mustahik. Dia mendapatkan beras yang kita keluarkan, nah kita kasihkan ke ntar ke fuqara wal masakin, ya, ada 8 golongan yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi singkat cerita, atas siapa? Atas orang yang diberikan kelebihan dari Allah Subhanahu wa taala, maka dia wajib membayar zakat fitrah. Atas anak-anaknya, istri-istrinya, pembantunya pun sekalipun, ya, pembantunya sekalipun itu tanggungan dia, orang tuanya dia tanggungan dia. Nah, maka setelah dia dapat tanggungan tersebut, maka dia wajib membayar semuanya. Jelas insyaallah, ya. Nah, orang yang seperti apa yang bayar zakat fitrah itu? Muslim yang seperti apa? Man adraka juz'an min Ramadan wa juz'an min Syawal.
Barang siapa orang yang mendapatkan sebagian daripada bulan Ramadan dan sebagian daripada bulan Syawal. Jadi sering banyak orang cerita, orang nanya, "Bib, kalau anak kecil bayar zakat fitrah gak tuh?" Ya, anak bayi, masih bayi bayar zakat fitrah gak tuh? Atau Bib, ada orang meninggalnya di bulan Ramadan, itu bayar zakat fitrah gak tuh? Nah, ini ada kaedahnya namanya ya, ada kaedah ya. Barang siapa yang wajib atas siapa yang wajib bayar zakat fitrah? Barang siapa yang mendapatkan sebagian daripada bulan Ramadan dan sebagian daripada bulan Syawal. Itu perbatasannya tuh maghrib malam takbiran. Perbatasannya tuh maghrib tuh ya. Maghrib tuh puasa terakhir dan malamnya malam takbiran. Tuh maghrib tuh batasnya tuh. Barang siapa seseorang yang mendapatkan sebagian daripada bulan Ramadan dan sebagian daripada bulan Syawal, maka wajib bayar zakat. Saya kasih misal. Ada anak lahir jam 5:30 sore. Ada anak lahir jam 5:30 sore. Puasa terakhir nih, terakhir jam 5:30 sore lahir dia. Sehat walafiat tuh anak lahir. Itu anak kan ngedapetin sebagian daripada bulan Ramadan, ya kan belum maghrib. Maghrib masih 5:30. Ngedapetin sebagian daripada bulan Ramadan dan ngedapetin sebagian juga ntar di bulan Syawal. Nah, kalau anak yang lahir jam 5:30 ya, yang ngedapetin daripada bulan Ramadan dan ngedapetin bulan Syawal, maka anak tersebut wajib bayar zakat. Atas siapa? Bukan tuh bayi ucuk-ucuk bayar beras, bukan. Tuh bayi baru lahir, yang bayar abahnya, ya orang tuanya, walinya yang bayar. Tuh, ya. Maka wajib atas anak tersebut bayar zakat fitrah. Kalau lahirnya jam 6:30 setelah maghrib, maka nggak wajib bayar zakat fitrah karena itu anak nggak ngedapetin sebagian daripada bulan Ramadan. Jelas insya Allah ya, paham ya? Nah, begitu juga saya balik. Sekarang orang mati, tadi orang lahir. Orang mati, ada orang mati Ramadan terakhir nih, puasa terakhir, meninggal jam 5 sore. Tuh, ya meninggal jam 5 sore. Wajib bayar gak tuh orang? Nggak wajib bayar zakat karena orang tersebut nggak ngedapetin daripada bulan Syawal. Tuh, orangnya meninggalnya di bulan Ramadan di akhir jam 5 sore, maka dia nggak wajib atas dia bayar zakat fitrah. Tapi kalau meninggalnya jam 8 malam takbiran meninggal, ya berarti kan itu orang ngedapetin sebagian dari bulan Ramadan dan ngedapetin daripada bulan Syawal. Maka orang yang meninggal jam 8 malam wajib atas orang tersebut bayar zakat fitrah. Atas siapa bayar? Orang tuanya lagi, atau gorobahnya, atau anaknya. Tuh, ya. Karena nggak mungkin mayatnya atau mayat bayar zakat fitrah kabur gitu ya. Nah, jelas insya Allah ya, paham ya. Nah, jadi itulah orang-orang yang wajib bayar zakat fitrah. Wajib hukumnya, nggak boleh fardu ain alal itlaq semua ya, karena ini ada salah satu rukun Islam ya, rukun Islam yang keempat, yaitu adalah membayar zakat fitrah, membayar zakat, menunaikan zakat. Jelas insya Allah ya. Nah, itu dia. Nah, waktu fadilah, waktu yang bagus bayar zakat fitrah kapan? Ya, setelah sholat subuh, sebelum sholat Idul Fitri. Mana ada ribet kayak romannya gini nih, ya. Tapi emang yang paling afdol yang begitu. Yang paling afdol begitu setelah sholat subuh, sebelum sholat Id. Tuh, itu waktu yang paling bagus tuh. Habis sholat subuh, kelar sholat subuh, bawain beras dah ke fakir miskin. Siapa nih fakir miskin nih? Bawain. Kalau memang bisa, ya kalau memang nggak kepepet, memang nggak pulang kampung atau gimana ya. Nah, itu kasihnya yang bagus itu dia. Tapi kalau malam takbiran, banyak malam takbiran tuh ya. Malam takbiran boleh, nggak masalah. Ya, ada 6 hukum, ada 6 waktu untuk membayar zakat fitrah. Yang pertama wajib. Atas siapa wajib? Tadi barang siapa yang mendapatkan sebagian dari bulan Ramadan dan sebagian daripada bulan Syawal. Yang kedua, waktu jaiz, waktu boleh-boleh aja. Kapan bolehnya? Dari awal Ramadan udah boleh. Dari awal Ramadan udah boleh bayar zakat fitrah. Contoh, dia yakin panjang umur. Ya. Dia di Ramadan kedua dia langsung bayar zakat fitrah, boleh? Boleh, karena sudah masuk waktunya.
Tuh, di tanggal kedua nih Ramadan tanggal 2 dia bayar zakat fitrah. Padahal dia nggak tahu nyampe bulan Syawal, PKK dia belum tahu, tapi dia mau bayar, boleh aja. Tuh, jelas insyaallah ya. Yang kedua, waktu fadilah yang bagus tadi itu dia. Setelah sholat subuh, sebelum sholat Idul Fitri. Yang keempat, makruh. Ya, kapan makruh? Ba'da sholatil Id. Setelah sholat Id makruh tuh. Ya, kalau bayarnya setelah sholat Id makruh. Sampai kapan? Ila gharib maghrib, sampai maghrib tuh. Sampai maghrib tuh dia makruh tuh. Illa lil maslahah, kecuali untuk maslahat. Semisal maslahat dia pengen bagi saudaranya, saudara saya nggak mampu, tapi saya dari Bekasi nih berangkat jam 7 pagi, nyampe sono kira-kira jam 12 sore, jam 12 siang ya, jam 12 siang. Itu saya takhir, saya belakangnya nggak apa-apa, nggak makruh. Ya, karena lil maslahah, karena buat maslahatan. Tapi kalau nggak ada maslahat nggak apa, tahu takhir makruh hukumnya. Ya, haram. Yang terakhir yaitu adalah haram. Kapan itu haram? Ba'dal maghrib. Ya, setelah maghrib. Kalau maghrib, setelah maghrib dia belum bayar zakat fitrah juga, hukumnya haram. Ada haram ma'as-sehah, ada haram, ada musehah. Ada haram yang sah, ada haram yang nggak sah. Haram yang nggak sah yaitu dia nggak bayar zakat. Udah haram terus dia nggak bayar zakat, haram. Yang kedua, haram ma'as-sehah, haram tapi sah. Ya, dia bayar tapi niatnya kodoan. Kalau udah lepas dari tanggal 1 Syawal tuh maghrib, dia udah nggak ada waktu lagi tuh buat itu tuh. Jadi orang tersebut bayar zakat fitrahnya niatnya kodoan. Ya, bagaimana niat zakat fitrah? Nawaitu an ukhrija hadhihi zakatil fitrati, ya, atau zakatil fitrah boleh an nafsi, atas diri aku tuh, ya. Atau kayak bahasa Indonesia ini kali orang kampung tahu dah, bahasa kampungnya dah, ya dah. Ya, saya niat mengeluarkan zakat fitrah atas diri saya fardhan lillahi ta'ala. Fardu karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau mau ganti atas istri saya, tinggal tambahin, tadi kan atas diri saya, ya, an nafsi. Nah, kalau buat atas istri, an zaujati, atas istri saya, anak saya, anak laki-laki, an waladi, atas anak saya, anak perempuan, an binti. Tuh, ya, fardhan lillahi ta'ala. Jelas insyaallah ya, paham ya insyaallah niatnya ya. Nah, jadi wajib niat, wajib mengeluarkan zakat. Yang terakhir sebelum putus, jangan sampai ada yang nukerin uang lama dengan uang baru, tapi ada kelipatan ganda. Ini haram, ini riba, nggak boleh ya. Nggak boleh, sama Nabi Muhammad SAW, namanya riba ul-fadl, ya, riba yang ada lebihannya, nggak boleh ya. Ada orang pengen buat bagi-bagiin orang kampung, pengennya uang baru, ya, 1 juta, tapi bayarnya harus 1,2 juta misal, ya, dia harus bayar ke orang tersebut 1,2 juta, itu nggak boleh, hukumnya haram. Tuh, ya, jadi kalau memang 1 juta ya 1 juta. Tuh, ya. Adapun di luar konteks tersebut, orang tersebut memberikan hadiah, ya. Nah, ini mah beda nih, ya, ini dari saya nih hadiah, itu beda, nggak masalah. Tapi kalau dia akadnya menjual beli 1 juta dengan 1.200.000, maka itu yang dikatakan riba. Jelas insyaallah ya. Jadi nggak boleh, hati-hati, jangan sampai kita terjerumus sama gitu-gituan. Kadang-kadang kan di pinggir jalan banyak tuh ya, orang-orang kalau pengen pulang kampung tuh orang pada rentenir nungguin tuh. Itu jangan tuh, itu udah pasti riba mutlak, karena akadnya udah pasti lebih. Tuh, ya, beda kalau kita kali punya saudara, dia kerjanya tahu tempat orang penukaran uang, ya, dia yang jalanin. Nah, ntar setelah kita tukar 1 juta sama 1 juta, sisanya kita amplopin buat ini hadiah nih buat ente nih. Tuh, itu mah nggak jadi riba, karena akadnya tetap 1 juta, tetap 1 juta. Jelas insyaallah ya, paham ya. Nah, hati-hati ya, Allah, jangan sampai kita terjerumus dari hal-hal tersebut ya. Mudah-mudahan kita diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kita diampunkan semua dosa-dosa kita di bulan Ramadan, diampunkan semua dosa-dosa, baik dosa yang besar ataupun dosa yang kecil, diterima semua amal ibadah kita, diampunkan dosa keluarga kita, dosa orang tua kita, dosa anak-anak kita, dosa umat muslimin dan muslimat. Amin ya rabbal alamin. Allahumma hdina bihuda waj'alna mimman yusari'u fil ridha wa la
inna waliyan siwa wa la taj'alna mimman khalafa amraka wa asam wa hasbunallahu wa ni'mal wakil wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil